udah. Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua tetap selalu semangat ya untuk merencanakan hari-hari yang lebih baik lagi. Dan untuk menemani hari semangat kalian sambil rebahan atau sedang menikmati waktu istirahatnya, saya kembali akan menyajikan hiburan berupa review konten film yang baru saja saya tonton. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dari negara kita Indonesia yang berjudul Kodrat. Film yang dirilis resmi pada bulan Oktober tahun 2022 ini merupakan film yang bergenre horor. Film yang dibintangi Vino G. Bastian ini katanya juga adalah film pertamanya yang memerankan dalam film yang temanya horor. Walaupun film Kodrat ini merupakan film pertama Vino, tapi menurut saya perannya sendiri dan aktingnya dalam film Kodrat ini cukup diacungin jempol. Bahkan dia juga mendapat banyak pujian karena akting yang dia perankan sebagai seorang ustadz dalam film Kodrat ini. Film Kodrat yang disutradarai oleh Charles Ghazali ini menceritakan tentang sosok Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Dia adalah seorang ustadz yang memiliki kemampuan untuk meruqyah orang-orang yang sedang kesurupan atau dimasuki oleh jin ataupun setan. Walaupun Kodrat dipandang sebagai seorang ahli ruqyah dan ustadz, namun pada kenyataannya dia tetaplah seorang manusia, di mana dia mengalami keterpurukan setelah istri dan anaknya meninggal secara mendadak dan tidak wajar. Selama bertahun-tahun Kodrat mengalami keterpurukan setelah ditinggalkan oleh istri dan anaknya yang meninggal secara tidak wajar. Tidak hanya itu, Kodrat juga diancam dan diteror oleh makhluk gaib yang mencoba berkali-kali untuk membunuhnya. Dan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dirinya, Kodrat pun memutuskan untuk kembali ke sebuah tempat di mana dia pernah dididik dan diajar oleh seorang ustadz. Dia kembali ke sebuah pesantren yang bernama Pesantren Kahuripan yang berada di Desa Kober. Akan tetapi saat Kodrat sampai di Desa Kober, sebelum sampai di pondok pesantren, dia melihat perubahan besar yang terjadi di desa tersebut. Bahkan dengan kemampuannya tersebut, Kodrat bisa merasakan ada aura kegelapan yang menyelimuti Desa Kober yang membuat penduduk desa sangat ketakutan. Dan benar saja saat Kodrat melewati beberapa penduduk dan melewati sebuah rumah, ternyata rumah tersebut sedang mengadakan acara pengajian yang bertujuan untuk mengusir makhluk halus yang sudah mengganggu anak pemilik rumah yang bernama Jihan. Mereka berusaha untuk menyembuhkan Jihan dari gangguan makhluk halus. Namun alangkah kagetnya saat dia mendapati Jihan malah semakin meronta-ronta dan berteriak sangat keras. Kedua orang tuanya sangat menangis dengan kondisi Jihan yang sudah terpasung. Namun pada akhirnya Jihan pun tewas oleh bisikan makhluk gaib yang memintanya untuk bunuh diri. Adegan kemudian berpindah saat Kodrat sampai di pondok pesantren Kahuripan. Sama seperti Desa Kober, di pondok pesantren tersebut Kodrat juga kaget dengan kondisi pondok pesantren yang mengalami kekeringan. Tidak hanya itu, dia tidak menjumpai gurunya yang bernama Ustadz Rahman. Rupanya di pondok pesantren tersebut sudah dipimpin oleh sahabatnya sendiri yang bernama Jafar yang diperankan oleh Randy Pangalila. Pertemuan dua sahabat ini berakhir dengan kisah sedih yang diceritakan oleh Ustadz Jafar, di mana dia menceritakan bahwa pondok pesantren mengalami perubahan besar setelah Kodrat meninggalkan pondok pesantren ini, terutama setelah gurunya yang bernama Ustadz Rahim tiba-tiba sakit hingga sekarang. Adegan kemudian berganti ke sebuah rumah di mana tampak sebuah keluarga tanpa ayah sedang menikmati makan malamnya. Orang tersebut adalah Yasmin yang diperankan oleh Marsha Timothy dan anaknya yang bernama Alif. Saat sedang makan tersebut terjadi perselisihan antara Yasmin dan anaknya, hingga pada akhirnya anaknya pun masuk ke dalam kamar.
Namun alangkah kagetnya saat Yasmin mendengar anaknya sedang berbicara kepada seseorang yang berada di balik sebuah lemari kosong. Namun tiba-tiba perhatian Yasmin kemudian teralihkan saat mendapati Asya, anak pertamanya, baru pulang dari sekolah. Tidak pakai lama, Yasmin pun mengatakan bahwa sahabat atau temannya yang bernama Jihan sudah meninggal akibat kesurupan yang dilakukan oleh jin atau syaitan. Setelah itu, Asya pun mencoba untuk menyapa Alif yang sudah menunggunya seharian selama ini. Diam, kita nggak boleh kalah sama rasa takut yang mengang kamu. Tapi lagi-lagi perselisihan di meja makan pun kembali terjadi. Kini Yasmin harus berselisih dengan anak pertama, yakni Asya. Saat keduanya sedang berselisih, tiba-tiba keduanya mendengar sesuatu dari kamar Alif. Tidak pakai lama, keduanya pun mendekat ke kamar Alif untuk melihat apa yang terjadi. Namun alangkah kagetnya saat mendapati tubuh Alif masuk ke dalam sebuah lemari kosong yang tidak ada sesuatu apapun. Setelah melewati kejadian misterius yang terjadi pada malam hari itu, Alif tidak sadarkan diri. Asya dan Yasmin mencoba untuk merawat Alif agar bisa sembuh seperti sedia kala. Bahkan lemari kosong itu pun dipindahkan ke gudang. Akan tetapi tiba-tiba Alif terbangun dan menanyakan keberadaan lemari kosong yang menjadi teman Alif tersebut. Dan benar saja, setelah lemari kosong itu dipindahkan ke gudang, rupanya lemari itu masih dicari oleh Alif. Bahkan Yasmin dan Asya pun mencoba mencari Alif ke dalam gudang untuk memintanya keluar dari gudang dan masuk ke dalam kamar. Namun sekali lagi Alif menolaknya karena di situ dia bisa bermain dengan seseorang yang tidak terlihat oleh Yasmin dan Asya. Alif yang sudah terpedaya oleh setan dan jin mencoba untuk melukai Yasmin karena tidak terima ditegur oleh ibunya Alif ini. Tidak pakai lama, sebuah benda tajam hampir saja membunuh Yasmin pada malam itu. Dia pun mengunci gudang dan mencoba memanggil Ustadz Jafar yang berada di pesantren Kahuripan untuk mengobati anaknya yang sedang kesurupan. Singkat cerita, Yasmin sampai di pesantren Kahuripan. Namun sayang sekali pada saat itu dia tidak bertemu dengan Ustadz Jafar, melainkan bertemu dengan Kodrat. Dia pun meminta tolong kepada Kodrat untuk menolong anaknya yang sedang kesurupan oleh jin dan setan yang merasuki tubuhnya. Sementara itu di rumah Yasmin, Asya malah nekat masuk ke gudang untuk menolong adiknya yang merongrong meminta tolong kepada dirinya. Namun siapa sangka saat Asya mendekati sebuah lemari kosong, tiba-tiba dia memasuk ke sebuah dimensi lain di mana dia mendapati ayah, ibu, dan Alif sedang tertawa dan tersenyum ke arahnya. Mereka semua menyambut kedatangan Asya untuk merayakan hari ulang tahun Asya yang sudah lama tidak dirayakan. Namun sayangnya kegembiraan yang dirasakan oleh Asya tersebut adalah kegembiraan fata morgana yang sebenarnya tidak benar terjadi. Semua senyum dan kegembiraan palsu tersebut adalah bisikan dari jin dan setan yang meminta Asya untuk bunuh diri dengan sebuah benda tajam yang sudah melekat di tangannya. Potong. Antara sadar dan tidak sadar, Asya pun mengiris pergelangan tangannya sendiri. Beruntung pada waktu itu Yasmin beserta Ustadz Kodrat datang di waktu yang tepat dan berhasil menghentikan tindakan yang hendak dilakukan Asya tersebut. Melihat kondisi ini pun, kemudian Ustadz Kodrat pun tidak pakai lama turun tangan untuk menyelamatkan Alif yang sedang diperdaya oleh setan dan jin yang merasuki tubuhnya. Perkelahian antara Kodrat dengan Alif yang sudah dirasuki oleh jin pun tidak terhindarkan pada waktu itu. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kodrat, dia pun berhasil menyelamatkan Alif pada malam itu dari gangguan jin dan setan yang hampir membunuh kakaknya sendiri, Asya. Namun gangguan masih terjadi. Pada waktu itu setelah Kodrat pulang dari rumah Yasmin, dia diganggu oleh anjing hitam yang bernama Aswala, setan yang selama ini mengganggu dan meneror hidupnya. Dia jatuh ke dalam sebuah tebing dan beruntung Kodrat masih selamat dari gangguan Aswala pada malam itu. Gangguan tidak berhenti kepada Kodrat. Keluarga Yasmin pun masih diganggu oleh setan dan jin pada malam itu, di mana mereka mencoba untuk memasuki tubuh Alif. Beruntung pada malam itu sosok lain datang untuk menyelamatkan Alif. Orang itu tidak lain adalah Ustadz Jafar yang datang di waktu yang tepat.
Namun di saat Ustadz Jafar beserta santrinya mencoba untuk membawa Alif ke pondok pesantren, tiba-tiba dia dicegat oleh Kodrat yang mengatakan bahwa semua ini adalah perbuatan dari jin Aswala yang selama ini menerornya. Dia mempunyai metode untuk menyelamatkan Alif dengan caranya sendiri. Namun sekali lagi Jafar menolak hal tersebut. Kamu tanya sama hatimu sendiri. Waktu berlalu, adegan kemudian berganti ke pondok pesantren Kahuripan. Di tempat itu Asya dan Yasmin masih menunggu hasil dari pengobatan yang sedang dilakukan oleh Ustadz Jafar beserta santrinya. Sambil menunggu pengobatan yang sedang dilakukan oleh Ustadz Jafar, Aisyah pun menjelaskan kepada Ustadz Kodrat tentang kondisi kampung Kober yang diteror oleh makhluk gaib selama ini. Apa orang kayak Asya punya tempat itu? Di saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba dia disela oleh orang tua Jihan. Dia menganggap Kodrat adalah bagian dari pondok pesantren yang selama ini mengambil keuntungan dari setiap pengobatan yang mereka lakukan. Perkelahian pun terjadi pada saat itu. Di saat terjadi perkelahian, tiba-tiba ibunya Jihan melompat ke arah tebing dan mengakhiri hidupnya pada saat itu. Kejadian tragis ini pun menyadarkan Kodrat akan sesuatu hal yang salah dari pondok pesantren Kahuripan yang dipimpin oleh Jafar. Dia pun bertanya kepada Jafar tentang pengobatan yang selama ini dia lakukan. Jafar pun mengakui bahwa dirinya telah mengambil untung dari masyarakat yang selama ini meminta pengobatan darinya. Walau seperti itu, Kodrat tidak menyetujui praktik yang sudah dilakukan oleh Jafar ini. Namun sekali lagi Jafar mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya dan seharusnya Kodrat pergi dari tempat ini. Aku kenapa pesantren sekarang jadi berantakan? Jangan pernah lagi kamu minta imbalan dari setiap jasa rukyah yang kamu lakuin. Perselisihan ini pun akhirnya menimbulkan pertikaian antara dirinya dan Ustadz Jafar beserta santri di pondok pesantren tersebut. Adegan kemudian berganti ke rumah Yasmin. Di saat itu Alif sudah sembuh seperti sedia kala. Dia tertawa dan tersenyum seperti biasa. Bahkan ketiganya pun saling bercanda di waktu itu. Saat ketiganya sedang saling berbicara, tiba-tiba lampu rumah mereka mati. Yasmin masuk ke dalam gudang untuk mencari lentera agar bisa menerangi rumah mereka dari kegelapan. Yasmin diserang oleh jin Aswala secara tiba-tiba dan merasuki tubuhnya. Asya mencoba keluar dari kamar dan mencari keberadaan ibunya. Namun dia hanya mendengar suara ibunya yang meminta tolong kepada Asya untuk memanggil Ustadz Kodrat dari pondok pesantren agar segera datang ke rumah ini. Sementara itu di pondok pesantren, setelah Kodrat diusir oleh Jafar, dia pun mencoba berpamitan kepada gurunya yakni Ustadz Rahim. Saat dia sedang berpamitan, tiba-tiba Ustadz Rahim menyebutkan sebuah kalimat di mana akhirnya terkuaklah misteri yang melanda kampung tersebut, di mana Jafar adalah orang yang bertanggung jawab atas teror yang terjadi di kampung ini, di mana dia telah bersekutu dengan setan dan jin. Kodrat mengamuk, perkelahian pun terjadi pada waktu itu. Kini Kodrat mencari keberadaan Jafar untuk menuntut pertanggungjawaban dia. Namun siapa sangka ketika dia mendapati Jafar telah berada di sebuah lorong yang selama ini dirahasiakan yang berada di pondok pesantren tersebut. Melihat kondisi ini, Kodrat tidak percaya bahwa sahabatnya sendiri telah bersekutu dengan setan dan jin untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Perkelahian antara Jafar dan Kodrat pun terjadi. Bahkan aku sudah lupa. Di sela-sela perkelahian antara Kodrat dan Jafar, Jafar masih mencoba untuk berbicara dan merayu Kodrat agar ikut bergabung dengannya bersekutu dengan setan dan jin agar bisa memperkaya diri. Namun Kodrat menolak. Dia pun menaklukkan Jafar dan mengakhiri teror yang terjadi di kampung tersebut. Setelah perkelahian dengan Jafar, dia pun bertemu dengan Asya. Asya pun meminta tolong kepada Kodrat untuk datang ke rumahnya atas permintaan dari ibunya. Sementara itu di gudang milik Yasmin yang sudah terpedaya oleh setan dan jin mencoba untuk membakar gudang, bahkan mengubur anaknya yang bernama Alif hidup-hidup pada waktu itu. Alif, anak kedua dari Yasmin, hampir saja meninggal di waktu itu kalau tidak saja Asya beserta Kodrat datang di waktu yang tepat. Pada saat itu Kodrat yang sudah mengetahui bahwa Yasmin sudah terpedaya oleh jin Aswala mencoba kembali melakukan pertarungan agar bisa memenangkan pertarungan melawan jin Aswala kembali.
Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam film Kodrat ini pun berlangsung dengan sengit. Kodrat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Azwala agar bisa membebaskan kampung ini dari teror dan jin. Walau seperti itu, rupanya pertarungan ini tidak berlangsung dengan mudah. Hingga pada akhirnya Kodrat pun mengeluarkan kemampuan akhirnya hingga akhirnya bisa menaklukkan Azwala dan menyelamatkan Yasmin dari gangguan jin dan setan pada waktu itu. Namun akhir cerita dari film Kodrat ini belum berakhir. Masih ada teriakan histeris dari Asya dan Yasmin yang mencoba mencari keberadaan Alif yang terkubur di dalam tanah. Alif sendiri terkubur oleh Yasmin yang sebelumnya terperdaya oleh jin Azwala. Berkat pertolongan Kodrat dia berhasil menemukan Alif. Namun alangkah kagetnya ketika dia mendapati bocah kecil tersebut ternyata bukan Alif milik Yasmin tapi Alif anak pertama dari Kodrat. Namun pada akhirnya Kodrat sadar bahwa Alif anaknya sudah lama meninggal. Dengan kemampuannya kembali, dia pun berhasil mengembalikan Alif, anak Yasmin, adik dari Asya seperti semula. Dan pada akhirnya Kodrat berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Pertarungannya melawan sahabatnya sendiri, kemudian melawan Azwala dan mengembalikan Alif kepada keluarganya, membuat Kodrat kini kembali percaya diri. Dan selanjutnya dia pun berpamitan kepada gurunya Ustadz Rahim untuk melanjutkan perjalanan hidupnya mencari sebab-sebab kenapa keluarganya diteror oleh jin dan setan. Biar si jago tua itu yang menemani perjalanan. Walaupun berat, akhirnya Ustadz Rahim pun melepas anak didiknya tersebut untuk melanjutkan perjalanan hidupnya mencari kebenaran yang sedang dia cari. Dan inilah akhir cerita dari film Kodrat yang dibintangi oleh Vino G. Bastian, Marsha Timothy, dan aktor-aktor lainnya. Tentu saja banyak pesan moral yang sebenarnya ada dalam film Kodrat ini. Semoga kalian suka dengan review saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan stay tune di Ruang Sekilas Film.